Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari, keluarga GPD Ilsa di Magelang. Tuhan Yesus memberkati. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan pembacaan kita ada di dalam 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15, saya akan membacakan ayat yang pertama dan kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku mengingatkan kamu, saudara-saudara, kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema teguh berpegang pada Injil. Teguh berpegang pada Injil. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita mengobservasi, kalau kita mengamati di dalam 1 Korintus pasal 15 ini ditulis oleh Rasul Paulus dan tentunya ditujukan kepada jemaat Tuhan yang berada di kota Korintus. Dan di dalam 1 Korintus 15 ayat 1 dan 2 menjadi fondasi teologis bagi seluruh pasal. Karena dalam ayat-ayat ini Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat akan dasar iman mereka, yaitu Injil. Tanpa Injil, iman Kristen kehilangan esensinya. Tanpa Injil, iman Kristen kehilangan inti pokok yang penting. Karena Injil itu menjadi dasar dari iman Kristen. Dan pelajaran yang kita dapatkan, interpretasinya, di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 1 dan 2, Rasul Paulus mengingatkan akan inti iman Kristen, yaitu Injil Yesus Kristus. Di tengah berbagai tantangan, di tengah berbagai pengajaran sesat yang ada pada waktu itu, di tengah berbagai gaya hidup duniawi, Rasul Paulus menegaskan kembali tentang dasar keselamatan, yaitu teguh berpegang pada Injil. Itulah dasar keselamatan, berpegang teguh pada Injil. Injil bukan hanya berita awal yang membawa kita kepada iman, tetapi Injil juga kebenaran yang harus terus kita pegang dengan teguh sampai akhir, yang harus kita pertahankan terus sampai akhir hidup kita. Mengapa sebagai umat-umat Tuhan kita harus teguh berpegang pada Injil? Karena yang pertama, Injil adalah dasar keselamatan. Dalam 1 Korintus 15 ayat yang pertama, Rasul Paulus berkata, kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan di dalamnya kamu teguh berdiri. Injil adalah kabar baik tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus demi pengampunan dosa kita. Injil bukan hanya sesuatu yang kita dengar sekali, tetapi fondasi yang menjadi dasar kita berdiri dalam iman. Tanpa Injil, seluruh pelayanan kita, seluruh doa kita, dan seluruh kehidupan rohani kita akan kehilangan arah. Tanpa Injil, segala yang kita lakukan dalam pelayanan menjadi sia-sia. Sama seperti sebuah bangunan,
tidak bisa berdiri tanpa pondasi yang kuat. Demikian juga iman Kristen tidak dapat bertahan tanpa Injil sebagai dasarnya. Iman Kristen akan mudah roboh kalau Injil Yesus Kristus tidak menjadi dasarnya. Yang kedua, mengapa kita sebagai umat-umat Tuhan harus teguh berpegang pada Injil? Karena Injil itu menyelamatkan. Dalam 1 Korintus 15 ayat 2 bagian A dituliskan, oleh Injil itu kamu diselamatkan. Keselamatan bukan hasil usaha kita. Keselamatan bukan karena perbuatan baik kita. Keselamatan bukan karena tradisi agama. Tetapi karena kita percaya kepada Injil Kristus. Injil bukan hanya membawa kita pada pengalaman lahir baru, tetapi terus-menerus bekerja, memurnikan hidup kita setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Injil memiliki kuasa untuk menyelamatkan kita dari masa lalu. Injil memiliki kuasa untuk menuntun kita di masa sekarang ini. Dan Injil memiliki kuasa untuk menjamin pengharapan kita di masa depan. Apakah kita masih menyadari kuasa Injil dalam kehidupan kita sehari-hari? Ataukah kita mulai menganggapnya biasa saja? Injil itulah yang berkuasa menyelamatkan kita. Dengan kita beriman kepada Injil Yesus Kristus, di mana kita percaya Yesus sudah mati untuk menebus dosa kita. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia naik ke surga dan dia akan datang kembali ke dunia ini. Yang selanjutnya, mengapa kita sebagai umat-umat Tuhan harus teguh berpegang pada Injil? Yang ketiga adalah sebagai umat-umat Tuhan, kita harus bertekun dalam Injil sampai akhir. Karena Injil itu menyelamatkan, sehingga kita harus bertekun, berpegang teguh sampai akhir hidup kita. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 2 bagian B dikatakan, asal kamu teguh berpegang padanya. Selanjutnya bagian akhir dikatakan, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Jadi ada peringatan yang serius bahwa iman yang tidak berakar kuat bisa menjadi sia-sia. Iman yang tidak berakar kuat kepada Injil Kristus itu bisa menjadi sia-sia imannya. Banyak orang memulai dengan sangat semangat, tetapi tidak bertahan sampai akhir. Kita dipanggil untuk teguh berpegang pada Injil, bukan hanya memulai percaya, beriman kepada Injil, tetapi terus berpegang teguh, terus tekun di dalam Injil, sampai seterusnya, sampai akhir hidup kita. Artinya bahwa kita itu tidak tergoda oleh ajaran palsu, tidak tergoda oleh ajaran-ajaran yang lain. Ketika kita berpegang teguh pada Injil, kita meyakini, mengimani Injil, kita tidak terpengaruh, tidak tergoda dengan ajaran-ajaran yang lain yang palsu. Ketika kita bertekun pada Injil, kita tidak goyah oleh masalah hidup. Sekalipun menghadapi penderitaan, menghadapi kesulitan, bahkan menghadapi aniaya, kita tidak goyah, tetap berpegang teguh pada Injil. Dan kita dipanggil untuk berpegang teguh pada Injil. Artinya kita tidak mundur karena tekanan dunia ini.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seorang pelari maraton tidak hanya fokus pada start, pada awal pertandingan, tetapi harus bertekun sampai garis akhir, harus terus berjuang mempertahankan supaya kuat, terus berlari sampai garis akhir. Demikian juga iman kita, bukan hanya dimulai dengan percaya, tetapi juga sampai akhir dengan berpegang pada Injil Kristus. Aplikasi bagi kita, umat-umat Tuhan, yang harus kita lakukan adalah terus merenungkan Injil, membaca, renungkan, hidupi kebenaran firman Tuhan setiap hari, hidupi Injil Yesus Kristus itu setiap hari. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan sebagai umat-umat Tuhan? Jangan goyah oleh pengaruh dunia ini. Jangan goyah meskipun menghadapi ujian, menghadapi penderitaan. Ada tawaran-tawaran dari dunia yang bisa melemahkan kita. Tetapi kita harus berdiri teguh dalam Injil. Dan yang selanjutnya sebagai umat-umat Tuhan yang harus kita lakukan adalah kita menjadi saksi Injil. Bukan hanya percaya, tetapi juga memberitakan Injil melalui perkataan kita dan juga perbuatan kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, Injil bukan hanya awal perjalanan iman, tetapi pondasi, kekuatan, dan pengharapan kita hingga akhir. Mari kita teguh berpegang pada Injil Kristus, sebab hanya di dalamnya ada keselamatan sejati. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu atau ingin menyampaikan kesaksian, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur boleh mendengar dan menerima Injil Yesus Kristus. Kami boleh percaya, hidup di dalam Injil Yesus Kristus, bahkan berdiri teguh di dalam Injil Yesus Kristus. Karena hanya di dalam Injil Yesus Kristus ada jaminan keselamatan, ada jaminan kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, berkati kami seluruh keluarga GBD Ilsade Magelang, berikan kami kekuatan, keteguhan iman menghadapi apapun juga, tetap berdiri teguh di dalam Injil-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi kami, keluarga GBD Ilsade Magelang, yang takut akan Engkau, yang telah Kau lakukan bagi kami yang berlindung padamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.